الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah masih mengumpulkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan mutahhir, bulan yang mensucikan, yang mencuci seluruh dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu. Ya, dalam satu tahun Ramadan menjadi ajang untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Dikarenakan bulan Ramadan diambil dari kata bahasa Arab yang berarti, dalam kata bahasa Arab dikatakan rondo. Rondo itu adalah matahari yang sangat terik, yang sangat panas. Jadi ketika bulan Ramadan itu biasanya matahari sedang terik-teriknya sampai seakan-akan kita merasa terbakar. Ya. Dan dikatakan pula oleh beberapa ulama, rondo berarti kita, dosa-dosa kita semua itu dibakar pada saat bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi sebab untuk dihapuskannya seluruh dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, konteksnya di sini adalah orang-orang yang beriman. Aslinya pada pokoknya adalah konteks daripada ayat ini untuk seluruh orang yang beragama Islam. Tetapi orang-orang yang mengerjakan di dalamnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah kalian dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah hal-hal yang buruk. Dan kalian jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggibahkan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Apakah kalian ingin atau senang memakan bangkai saudara kalian sendiri? Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Rasulullah SAW pun bersabda di dalam satu hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa." Boleh jadi orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Dan orang-orang yang beribadah di malam hari pada bulan Ramadan mungkin saja dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya membuang-buang waktu atau hanya begadang saja. Rasulullah SAW pun dalam hadis yang lainnya bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, perkataan keji di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, malah mengamalkan perkataan-perkataan keji, maka Allah tidaklah mempunyai urusan dengan orang-orang yang meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Maka para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat dan hadis-hadis berikut yang tadi disebutkan, maka takutlah kalian kepada bulan Ramadan. Mengapa takut? Dikarenakan kebaikan-kebaikan amal ibadah kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Begitu juga dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu waktu atau tempat yang mulia kita melaksanakan ibadah, pahalanya pun besar. Begitu pula tempat dan waktu yang mulia ketika kita melaksanakan suatu dosa, suatu kemaksiatan, akan diganjar dosa yang berlipat ganda pula. Maka manfaat apa yang kita dapatkan ketika kita berpuasa, tetapi kita tidak bisa menjaga hal-hal yang buruk, terkhusus lebih daripada lisan-lisan kita, daripada ghibah, daripada adu domba, daripada perkataan yang bohong, dan daripada sumpah-sumpah palsu, dan dari hal-hal yang lainnya yang buruk, yang daripada keluar daripada lisan kita semua. Maka hakikat puasa itu adalah sebenarnya menahan diri. Jikalau kita bisa menahan diri kita dari apa-apa yang membatalkan dan puasa tersebut, maka seharusnya kita dapat juga untuk menahan diri daripada apa? Daripada hal-hal yang membuat hilangnya pahala-pahala puasa kita. Bukan cuma puasa kita yang dijaga, makan, minum,
tidur tidak, tetapi segala hal bentuk daripada menahan diri dari segala hawa nafsu yang ada. Maka dari situ marilah kita mujahadah diri secara perlahan-lahan, kita introspeksi diri. Mumpung kita masih dalam bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya dan digugurkan segala dosa-dosa kita, maka jikalau ada pertanyaan, mengapa ketika kita mengerjakan suatu keburukan yang dilarang oleh Allah itu lebih mudah daripada kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan? Maka jawabannya Rasulullah SAW pun sudah menjawab dalam suatu hadis. Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarim wa huffatin naru bisyahawat." Surga atau jalan-jalan yang menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dibenci oleh syahwat. Tetapi neraka dan jalan-jalan menuju ke neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai dan hal-hal yang dicintai oleh jiwa, oleh syahwat. Maka Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, salah satu ulama Mesir, mengatakan, "Man lam takun lahu bidayah muhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah." Barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang merepotkan, yang tidak memiliki permulaan yang menyakitkan, maka tidaklah bakal dia mendapatkan akhir yang gemilang. Makanya mujahadah di sini menjadi suatu hal yang berat. Permasalahannya bukan berada hanya ada di Jakarta. Bukan permasalahannya hanya ada di Indonesia, tetapi ini adalah permasalahannya umat Nabi besar Muhammad SAW yang berada di akhir zaman. Maka dari situ Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika setelah Fathu Makkah, Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami telah kembali pulang daripada peperangan atau jihad kecil. Apa itu? Jihad dari perang menuju ke jihad yang besar, jihad al-akbar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Maka orang-orang yang berjihad dalam arti mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jalan-jalannya yang ditunjukkan oleh Allah. Dalam firman Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Itulah kata Allah, itulah janji Allah. Akan kami tunjukkan jalan-jalan kami untuk orang-orang yang berjihad mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Maka dari situ mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan segala pahala dan amal ibadah kita, dan Allah tidak melipat gandakan dosa-dosa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam wa rabbul ilmi ilahi aslam wa ahkam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum.